Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Puji Tuhan, ibu harap kamu selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk BDR kita ya. Nah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, PB5, mata pelajaran IPS mengenai keberagaman di Indonesia. Difokuskan di sini keberagaman alat musik tradisional ya di provinsi kita, yaitu Sumatera Utara. Lalu pembelajaran yang kedua, SBDP, mengenai pementasan tarian ya, karena berhubungan dengan dasar-dasar gerak tari daerah. Di sini mau difokuskan adalah pementasan tariannya ya. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari dengan benar, itu SBDP. Lalu dengan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menjelaskan keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Itu tujuan pembelajaran IPS. Dan ibu ingatkan lagi nak, tidak bosan-bosannya ketika keluar rumah memakai masker, sampai di rumah cuci tangan pakai sabun yang bersih ataupun mandi ya. Nanti kita berdoa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kami, sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami anak yang takut akan Engkau. Jadi anak yang baik, tidak nakal, tidak melawan orang tua ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah. Tuhan, jikalau ada teman kami dalam keadaan sakit, kami mohon berkatilah, angkatlah penyakitnya. Begitu juga jikalau ada orang tua kami yang sakit, kami mohon berkatilah orang tua kami, angkatlah penyakitnya ya Bapa, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Bapa. Kiranya program yang akan direncanakan oleh guru kami, kiranya Tuhan berkati, sehingga sekolah kami diberkati ya Bapa. Sampai di sini doa anakmu ya Bapa, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pementasan tarian. Pementasan adalah pelaksanaan yang pergelaran tari yang menampilkan atau menyajikan karya tari yang telah disusun. Pementasan bisa berupa karya tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Jumlah penari disesuaikan dengan tema tari yang akan disajikan. Pementasan tari menggunakan panggung yang disesuaikan kebutuhan. Pementasan tari ini adalah suatu pertunjukan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam menyampaikan isi dari setiap tarian itu untuk menciptakan suatu harmonisasi pertunjukan yang membuat para penonton kagum. Dan biasanya pementasan tari juga dilaksanakan karena ingin mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain dan ingin diapresiasikan. Nah, apresiasi ini nak maksudnya adalah penghargaan. Tujuan pementasan tari. Yang pertama, agar masyarakat dapat mengetahui tentang tarian khas Nusantara. Yang kedua, untuk melestarikan tarian-tarian khas Nusantara tersebut. 3, untuk menghibur para penonton. Unsur pendukung pementasan tari, yaitu unsur yang sifatnya untuk mendukung dalam penciptaan atau pertunjukan tari. Nah, berikut ibu berikan unsur pokok tari. Yang pertama, gerak. Merupakan unsur paling pokok dalam seni tari, yang meliputi gerak tubuh dari kaki sampai kepala. Gerak yang ditata untuk disesuaikan dengan karakter tokoh yang dibawakan penari. 2. Unsur tenaga. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian dari tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari, agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan
pergerakan tari dan juga hasil tariannya lebih kreatif sehingga memberikan penampilan yang indah. Unsur 3, ruang, merupakan elemen pertama dalam gerak tari dan di sini diartikan bahwa elemen merupakan unsur pokok dalam tari yang juga akan menentukan hasil dari gerak tari. Hal ini bisa terjadi karena mustahil jika suatu gerakan tari lahir dengan tidak ada ruang gerak. Setiap penari akan bisa memberikan gerakan karena adanya ruangan yang untuk bergerak. Yang terakhir, yang keempat, waktu. Setiap gerakan tari yang diungkapkan oleh para penari dalam tariannya tidak hanya dengan satu gerakan saja. Untuk mengungkapkan gerakan tari di dalam tarian, maka pada dasarnya merupakan salah satu susunan dari beberapa rangkaian gerakan yang memiliki pola. Itulah penjelasan tentang pementasan tarian. Keberagaman alat musik tradisional di Provinsi Sumatera Utara ataupun provinsi setempat, ya nak. Alat musik ialah segala benda yang bisa digunakan untuk menciptakan nada dan irama. Tentunya agar nada dan irama terdengar indah, maka alat musik dibuat dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Tujuan dalam menciptakan suara yang harmonis inilah yang membedakan antara benda yang dikategorikan sebagai alat musik dengan benda bukan alat musik. Contohnya, dinding kayu yang dipukul secara acak akan menghasilkan suara. Meski begitu, karena suara yang dihasilkan tidak beraturan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai musik. Alat musik tradisional merupakan jenis alat musik yang merupakan objek tradisi yang telah ada sejak periode-periode leluhur dan masih eksis hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya. Perbedaan setiap alat musik tradisional tersebut juga dapat dilihat dari penggunaan bahan utamanya yang berbeda-beda pula. Berikut Ibu memberikan fungsi alat musik tradisional. Yang pertama, sarana komunikasi. Pada masyarakat tradisional Indonesia, beberapa alat musik dimainkan sebagai media untuk berkomunikasi secara massal. Bunyi yang dihasilkan dari alat musik memberikan pertanda khusus yang oleh masyarakat pendengarnya dapat dipahami sebagai sebuah pesan atau isyarat tertentu. Khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan, fungsi ini tampaknya masih relevan di era sekarang. Contohnya, saat waktu sore hari beduk dibunyikan dengan ritme tertentu untuk memberikan tanda waktu sholat maghrib telah tiba. Begitu juga saat warga memukul kentongan dengan irama yang keras, menandakan sedang ada bencana atau pengumuman penting. Fungsi kedua, sarana hiburan. Kemampuan alat musik tradisional untuk menghasilkan bunyi yang harmonis akan memberikan kenyamanan bagi pendengarnya. Dalam konteks yang masyarakat tradisional maupun modern, musik seringkali jadi pilihan hiburan untuk menghilangkan penat. Dalam sejumlah penelitian, bermain alat musik dapat melatih fokus dan kerja otak sehingga dapat merangsang kemampuan kognitif seseorang. Selain itu, sebagai sarana hiburan alat musik tradisional bukan hanya dimainkan sebagai instrumen tunggal. Biasanya alat musik dipakai untuk mengiringi tarian, pesta ataupun acara tertentu yang merupakan sumber hiburan bagi masyarakat. Fungsi ketiga, sarana berekspresi. Dilakukan oleh para seniman untuk mengaktualisasikan diri dan gagasan mereka lewat permainan alat musik yang mereka mainkan. Bagi seniman, kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat karya seni, terutama permainan alat musik, adalah tujuan yang paling penting. Seniman mampu mengekspresikan gagasannya tentang asmara, keluarga, ketuhanan, kesakitan, dan pesan moral lainnya lewat karya seni musik. Terlebih pada alat musik tradisional yang sangat lekat dengan hal-hal yang sifat tidak nampak namun diyakini keberadaannya. Fungsi yang keempat, sarana pengiring pertunjukan. Fungsi paling umum dari alat musik tradisional ini umumnya tari-tari tradisional ataupun seni pertunjukan, peran maupun lakon
yang ada di Indonesia pasti memiliki pengiring musik yang tertentu menggunakan instrumen alat musik tradisional. Kehadiran alat musik dalam panggung pertunjukan memberi tambahan daya tarik. Pesan yang ingin disampaikan dalam setiap gerakan tarian atau adegan dalam pertunjukan peran bisa tersampaikan dengan baik kepada penonton juga berkat bantuan musik. Karena itu, tidak berlebihan jika menyebut permainan alat musik menjadi bumbu pelengkap dalam penampilan seni. Fungsi yang terakhir yang kelima, dalam konteks sarana upacara adat dan budaya. Dalam konteks budaya masyarakat tertentu, bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik diyakini mampu memberikan energi khusus yang sifatnya imateral dan mistis. Karena itu, alat musik juga sering kali difungsikan sebagai pelengkap dalam rangkaian ritual kebudayaan. Seperti pada gong luang, dalam instrumen gamelan, Bali yang dianggap sakral dan umumnya dimainkan hanya dalam acara adat tertentu. Bukan hanya itu, beberapa fungsi lain dari alat musik tradisional dalam kaitannya dengan aktivitas budaya bisa juga sebagai pengiring dalam acara pernikahan, pesta rakyat dan kenegaraan atau juga festival budaya di era modern seperti sekarang. Contohnya pada instrumen gamelan yang biasanya dimainkan dalam beberapa acara pemerintahan di Keraton Yogyakarta. Anak-anak ibu, berikut ibu akan memberikan contoh alat musik tradisional di provinsi kita yaitu Sumatera Utara. Oke, ibu akan memberikan alat musik tradisional dari Sumatera Utara. 3 ibu berikan ya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi hanya 3 saja ya ibu batasi ya nak ya. Nah ini yang pertama, nama alat musiknya itu doli-doli, asal daerahnya Sumatera Utara, lebih tepatnya itu Nias. Penjelasannya, alat musik ini terbuat dari kayu yang disusun sejajar dan berjejeran. Doli-doli dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Sekilas juga diperhatikan doli-doli agak mirip seperti kolintang, namun kedua alat musik ini berbeda karena susunan kayu doli-doli tidak sebanyak seperti kolintang. Selain itu, bentuk doli-doli juga lebih kecil. Nah, inilah gambarnya ya nak ya. Alat musik yang kedua, druridana. Asal daerah Sumatera Utara, lebih tepatnya suku Batak Toba. Penjelasannya, druridana dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Sama seperti alat musik angklung, druridana terbuat dari bahan bambu yang dikerat seperti garpu penala. Alat musik tradisional ini merupakan salah satu alat musik harmonis. Druridana terbuat dari bahan bambu yang dikerat seperti garpu penala. Alat musik tradisional ini merupakan salah satu alat musik harmonis ya. Ini dia contoh gambarnya. Oke, alat musik yang ketiga nak, itu namanya mongmongan ya. Nah, asal daerah dari Sumatera Utara, lebih tepatnya itu suku Simalungun ya. Penjelasannya, mongmongan adalah komponen dari alat musik obung. Bahannya dibuat dari perunggu atau kuningan maupun besi plat. Nah, alat ini terdiri dari 2 buah dengan ukuran yang berbeda, yaitu mongmong bagal dan mongmong etek. Nah, pada masa lalu alat musik ini juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan massa di suatu desa. Nah, berikutlah contoh gambarnya. Itulah pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Bu harap kamu memahaminya. Oke anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya. Untuk tugas yaitu, oke anak-anak ibu, untuk tugas kamu, kamu mencari informasi 3 alat musik daerah dari Provinsi Sumatera Utara. Banyak sekali alat musik daerah dari Provinsi Sumatera Utara. Lalu informasi yang kamu cari itu, yang pertama nama tarian, yang kedua asal daerah, yang ketiga penjelasan, yang keempat gambarnya ya. 3 alat musik daerah. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Bu? Mengerjakannya seperti ini, contoh yang ibu berikan. Nah, ini dia nama alat musiknya doli-doli, asal daerah Sumatera Utara. Nah, tepatnya di mana? Di Nias lebih tepatnya. Nah, penjelasannya ini, lalu gambarnya ini. Nah,
Percis seperti ini ya kerjakannya. 3 alat musik daerah dari Sumatera Utara ini ada 3. Nah, kamu mengerjakannya jangan contoh yang ibu ambil ini ya nak ya, lain lagi alat musik daerah yang berasal provinsi Sumatera Utara, banyak sekali ya. Alangkah baiknya berbeda-beda. Kenapa? Supaya menambah pengetahuan kamu ya. Itulah tugas kita. Nah, berdasarkan tujuan nanti kamu akan menjelaskan kembali ya keberagaman budaya tersebut ya, alat musik tradisional. Nah, menjelaskannya di hari apa Bu? Di hari Jumat ya. Jadi kamu kerjakan ini seperti yang Ibu kerjakan ini ya. Kamu cari 3 alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Utara ya. Namanya buat, asal daerahnya, penjelasannya dan gambarnya. Nah, setelah kamu kerjakan, kamu pelajari supaya kamu bisa menjelaskannya dengan baik ketika di hari Jumat. Itu ya nak ya. Oke, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.